Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, kita melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas susu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan kualitas susu ini ada dua ya, faktor secara genetik dan faktor lingkungan. Faktor secara genetik ini bisa bangsa, faktor individu, faktor keturunan, faktor lama laktasi, intensitas persistensi. Yang persistensi adalah kemampuan mempertahankan produksi susu setelah puncak dicapai. Kemudian estrus, hormonal, lama bunting, umur, ukuran badan. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor pakan, musim, faktor lama pengeringan, kondisi saat beranak, jarak beranak, frekuensi pemerahan, faktor kecepatan pemerahan, pergantian pemerah, pemerahan berubah-ubah, perawatan dan perlakuan, penyakit dan obat-obatan. Faktor genetik, tentunya setiap bangsa ini ya itu mempunyai performa yang berbeda-beda. Sudah sampaikan pada bangsa-bangsa sapi perah ya bahwa kadar susu, produksi susu dan kadar lemak ini bangsa berbeda. Ya, kalau kita lihat Holstein produksinya paling tinggi, tetapi kadar lemaknya rendah, paling rendah dibanding yang lainnya termasuk Jersey utamanya. Kita lihat Jersey ini produksinya memang paling rendah. Ya. Tetapi meskipun paling rendah, Jersey ini tidak bisa kita bilang tidak produktif karena kalau kita bandingkan dengan proporsi produksi susu dengan unit bobot berat badannya sebetulnya paling bagus Jersey ini karena kan bobot badannya paling kecil. Kadar lemaknya juga tinggi 5,2 ini kan rata-rata. Sedangkan saya pernah mengecek ya sapi Jersey yang ada pernah di Karanganyar ada yang punya itu sampai 5,7 atau 5,9. Holstein juga 3,6 prakteknya kan 4,5 bisa ya tergantung juga dari pakannya ya. Pada sapi perah ya yang berbeda menunjukkan perbedaan jumlah produksi susu, kadar lemak, produksi lemak dan pendapatan setelah dikurangi biaya. Ini bisa dicermati ya teman. Ya, urutan jumlah produksi susunya dari Holstein ke Jersey dan kalau kadar lemak Jersey ya ini yang paling atas, Holstein yang paling bawah. Adapun jumlah urutan jumlah produksi lemak susunya ya kalau produksi ini kan berarti dikalikan dari produksi susu dengan lemaknya ya Holstein nomor 1 ya karena perbandingannya adalah dengan produksi dikalikan kadar lemaknya. Sehingga Holstein ini kan sapi perah yang paling populer hampir ada di penyebarannya di seluruh dunia ya. Walaupun kadar lemaknya tadi 3,6 sampai 4,5 tapi kalau dengan produksinya yang kurang lebih bisa lebih dari 8.000 kilo per laktasi ini kan jadi totalinya dia paling besar. Oke, kalau ini kan setelah hasil penelitian pendapatan setelah dikurangi biaya pakan selama 1 tahun adalah ini. Holstein tetap hitungannya kalau di negara subtropis memang paling efektif Holstein. Ya di kita juga paling banyak sampai FH, penakan FH. Sempat Indonesia beberapa 2 kali ya, setahu saya ikut yang di Gajah Mada saat itu kita mau bagaimana upaya ikhtiar untuk membuat Indonesian Commercial Dairy Cattle antara persilangan FH dengan FH yang sudah beradaptasi di Indonesia dengan sapi Jersey. Tapi ternyata ya tidak belum bisa terlaksana begitu ya karena memang ini perlu pengkajian dan dukungan dari pemerintah. Terus individu ya. Karena individu dalam satu bangsa sendiri pun juga masing-masing dia punya performa yang ya dikatakan sapi FH misalnya ya. FH kan ada produksinya kalau kita lihat di atas 30 liter per harinya ya. Itu trimester 1 ya.
ya produksi di UPBS, kemudian di beberapa perusahaan yang sudah maju itu lebih dari 30, rata-rata 33%, 33 liter, 33 kilo per harinya pada saat semester 1. Tapi ada juga di performa di masyarakat kita, individunya ya karena apa namanya lingkungan, termasuk pakan, ya pakan utamanya, lingkungan apa namanya klimatnya yang tidak mendukung, ya performanya 15 liter satu harinya. Ada hanya satu hari ada yang hanya 10 liter. Nah, sehingga di sini berdasarkan perincian produksi susu mature equivalent ini pada saat dewasa tubuh, ya perkembangan yang sempurna pada sapi perah itu rata-rata di umur 5 sampai 6 tahun, ya, atau 5 sampai 7 tahun. Nah, ini antara jadi laktasi kelima, ya, usia 5 sampai 7 tahun ini adalah mature equivalent, produksinya puncaknya. Nah, ini ada yang sempurna, ya, excellent, sangat bagus, very good, bagus plus, bagus, cukup dan kurang. Nah, ini dari rata-rata 59.642 ekor sapi, ya. Berdasarkan metode equivalennya, excellent-nya ada sekitar 3,6 apa namanya sekian ekor sapi. Very good ada 10.000. Rata-rata ada di good plus, ya. Good. Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata ada di very good, ada di good plus, kemudian good. Very good ini sudah lebih sedikit, paling sedikit adalah di ya poor ini ya, sama ya excellent ada sekitar 860. Dari data 50, ya, dari data 59.000 ekor sapi, ya, lebih, ya. Nah, kemudian faktor keturunan. Nah, jadi karena genetik ini diturunkan, jadi sifat yang diturunkan ini tampak jelas berbeda antara sapi perah dan sapi potong. Kalau sapi perah ini mampu mengubah pakan menjadi susu, tapi sapi potong mampu mengubah pakan menjadi daging. Berbeda antara variasi kemampuan sapi untuk menghasilkan susu, lemak, solid non-fat juga merupakan sifat yang diturunkan. Termasuk kemampuan produksi susu ditentukan juga oleh normalitas dan besarnya tubuh. Kemampuan menampung pakan dan panjangnya periode produksi yang tinggi. Kenapa? Karena kalau size-nya besar, ukuran tubuhnya besar, bobot badannya besar, otomatis juga organ, ya, pencernaannya, ya, itu seperti rumen, itu abu masuk juga lebih besar. Kalau rumennya lebih besar, padahal rumen ini kan disebut pabrik hidup, produk pabrik susu hidup itu yang nomor satu, yang pertama kan rumennya dulu, baru yang kedua ambing. Ini dua organnya sangat besar pengaruhnya. Belum lagi juga kaitannya dengan organ reproduksinya. Juga panjangnya periode produksi yang tinggi. Jadi panjangnya periode produksi yang tinggi ini perpaduan antara, jadi total produksi susu ini di manajemen akan lebih kita bahas. Total produksi susu itu dua fungsi, antara fungsi puncak produksi susu dan fungsi persistensi. Jadi semakin puncaknya itu dicapai semakin panjang. Jadi misalkan puncaknya itu ada di pekan ke-8, puncak produksi itu rata-rata kan mulai pekan ke-5, ya, atau rata-rata 6 sampai 8. Semakin tinggi puncaknya, otomatis produksinya totalnya semakin tinggi. Yang kedua, persistensi. Kemampuan mempertahankan puncak setelah produksi susu dicapai. Nah ini apa namanya juga mempengaruhi produksi susu. Kemudian yang keempat, faktor lama laktasi. Nah, ini faktor lama laktasi. Jadi puncak kalau di sini pekan ke-3 sampai pekan ke-6. Ya, tapi kalau apa namanya dari pengamatan saya rata-rata sekarang di 6 sampai 8. Mulai 5 lah, 5, 6, 7, 8 ini puncaknya. Setelah puncak ini maka produksi susu menurun sampai dikeringkan. Jadi setelah puncak, ini produksi susu ya, beranak dia akan meningkat. Kenapa meningkat? Adanya proliferasi sel, tumbuh berkembangnya sel.
sebagaimana yang kemarin kita sampaikan ya di materi siklus biologi dan prioritas pemanfaatan energi itu kan kurvanya kan dia meningkat dulu, baru nanti turun. Ada korelasi negatif antara produksi susu dengan persentase kadar lemak dan protein susu. Saat produksi susunya meningkat, maka ya, kadar lemak dan proteinnya relatif lebih rendah. Nah, ini data tabel proporsi produksi susu selama masa laktasi 10 bulan. Ini menurut penelitian YAP ya, tahun 1955, ini mengumpulkan data yang begitu banyak. Ya, jadi bulan ke-1 ya, bulan ke-1 ini produksinya itu 13% dari total 10 bulan masa laktasi. Bulan kedua 13%. Jadi bulan 1-2 ini kalau di total produksi susunya kan ini kan meningkat sampai puncak ini. Ini 26% dari total 100%-nya. Jadi 2 bulan ini punya peran yang sangat penting karena pencapaian puncak ada di sini. Nanti di manajemen ternak perah bagian saya bagaimana adik-adik harus bisa menyusun proyeksi populasi dan proyeksi produksi susu supaya nanti bisa dihitung selama 5 tahun populasinya jadi berapa, produksi susunya berapa per tahunnya, dilihat berdasarkan persentase bulan ini salah satunya. Ya, nanti detail ada di manajemen ternak perah. Ini maksudnya begitu. Jadi bulan ke-1, bulan kedua ini 13%, 12%, 12%, ditotalnya 100% dalam 10 bulan laktasi. Nah, kalau ini hasil penelitiannya Pak Timan ya, ini almarhum, belum lama beliau ya sedo beberapa tahun yang lalu. Nah, ini termasuk mbahnya sapi perah Indonesia nih, Pak Timan nih. Saya beruntung masih bertemu dengan beliau dan beliau yang mengajarkan saya persentase produksi susu ini ya. Nah, kemudian 5 intensitas persistensi produksi susu. Persistensi ini kemampuan mempertahankan produksi susu setelah puncak dicapai. Nah, produksi susu kan ini meningkat, deh. Ya, kemudian puncak dicapai, kemudian dia menurun. Nah, persistensi rata-rata ini sekitar idealnya 2,5% per pekan menurunnya. 2,5% per pekan. Tapi kita lihat di sini, ya, persistensi yang baik itu lebih landai turunnya. Kalau yang jelek ini langsung drastis begini, deh. Ya. Misalkan pekan pertama produksinya setelah puncak ya, misalkan 35 liter puncaknya, ya menurunnya 2,5% dari 35% per pekan. Ya. Jangan tiba-tiba langsung kurang 10%, 12%. Nah, ini totalnya jadi tidak baik. Puncaknya bisa sama, ya, sama-sama 35 liter, tapi jumlah produksi perlaktasinya bisa berbeda disebabkan persistensinya, kemampuan pertahankannya ini. Nah, ini adalah variasi persistensi produksi susu. Ini dipengaruhi salah satunya dari prolaktin, tiroksin, growth hormone, tetapi juga kaitan dengan pakan ini juga punya peran yang penting ya. Di sini belum ditambahkan ya. Selain keseimbangan tiga hormon ini bisa seimbang atau tidak ini juga dipengaruhi ya oleh pakan, kemudian juga oleh penyapihan, ya. Ini juga berpengaruh. Karena semakin lama disapih, prolaktinnya juga semakin tinggi. Kalau tinggi berarti hormon reproduksinya juga semakin semakin rendah. Dampaknya adalah pada postpartum estrus. Ya, nanti juga kalau postpartum estrus mundur, ya postpartum matingnya mundur, aspersinya bisa lebih dari 1. Ya, disopennya mundur, calcium interval pasti
mundur. Beberapa faktor yang mempengaruhi persistensi produksi ya adalah umur. Jadi laktasi pertama biasanya prestasinya lebih baik daripada laktasi berikutnya. Ya, diduga pada sapi dewasa produksi hormon prolaktin tidak seimbang dengan meningkatnya produksi sehingga prestasinya menurun. Tetapi ini masih sifatnya tidak sesuatu yang pasti, deh. Ya. Biasanya ya sampai 4 sampai 5 tahun ini masih ini, deh. Tapi kalau sudah nanti di atas 6 tahun ke atas ini baru mulai rendah. Musim, ya, sapi yang berada pada musim gugur diberi pakan dalam kandang persistensinya lebih baik dibandingkan yang diumbar. Kebuntingan, pengaruh kebuntingan terhadap persistensi terlihat setelah umur kebuntingan mencapai 5 bulan. Jadi setelah besarnya kebuntingan, ya persistensinya biasanya terlihat turunnya sangat drastis. Susu residu, ya, kemudian penyusuan oleh pedet, frekuensi penyusuan. Ya. Karena kaitannya dengan hormon prolaktin. Estrus, ya, saat estrus ini, ya, maka produksi pada hari itu, ya, saat estrus, ya, itu biasanya terjadi penurunan produksi susu, nafsu makan juga menurun. Penurunan produksi susu saat estrus juga karena adanya perubahan keseimbangan hormon prolaktin, hormon dan tiroksin. Pada umumnya 2 hari sebelum atau 2 atau 3 hari setelah estrus, produksi susunya relatif lebih tinggi dibanding hari-hari lainnya. Ya, karena saat estrus itu dia akan turun. Deh. Ini katanya dengan estrogen dengan prolaktin. Hormon reproduksi dengan hormon menyusui. Ya, hormonal, ya, ini prolaktin, ini kemudian ada tiroksin, ada hormon pertumbuhan, karena kaitannya prolaktin ini terhadap sintesis susu. Tiroksin ini terkait juga dengan nafsu makan, aliran darah, sekresi susu juga, ya. Pertumbuhan. Tetapi di sini juga diperlukan hormon, juga estrogen juga berpengaruh di sini, deh. Ya, hormonal ini sini yang belum masuk. Ya. Oksitosin juga berpengaruh karena oksitosin ini berkaitan dengan milk letdown, proses turunnya susu, pelepasan susu itu oksitosin. Jadi kalau sapi itu diperah, kemudian tiba-tiba dia kaget, oksitosinnya terhenti, ya itu harus distimulus lagi, deh. Untuk bisa keluar lagi susunya. Lama bunting, ya, pengaruh kebuntingan tampak nyata setelah umur kebuntingan mulai 5 bulan dan setelah kebuntingan 6-7 bulan penurunan semakin cepat. Ya. Kemudian di sini umur, ya. Biasanya pertama umur 2-3 tahun. Ya. Kenapa 2-3 tahun? Karena biasanya dikawinkan itu, ya, sapi-sapi perah itu di atas bobotnya 270 kilo, deh. Ya. Ini kalau di Indonesia rata-rata, ya, kalau di peternakan sekitar 14 bulan, tapi kalau di peternakan sudah maju rata-rata ya 14-15 bulan sudah dicapai bobot itu dan sudah dikawinkan. Sehingga beranaknya kisaran 24 bulan atau 27-28 bulan. Ya, ini yang perlu juga ada ketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian, ya, itu laktasi 1 umur 2-3 tahun ini produksinya baru 70% dari dia matur ekuivalen, matur co ini. Kemudian laktasi 2 baru 80%. Jadi dia matur ekuivalen. Laktasi ketiga 90%. Laktasi 4-5 ini baru 100%. Nanti ini banyak kita bahas di manajemen ternak perah. Dan juga kenapa di saat matur ekuivalen ini kejadian susu sapi ambruk, ya, sapi itu hipokalsemia, milk fever itu lebih tinggi, sehingga asupan kalsium di sini lebih ditingkatkan. Ya, sampai-sampai kalau nanti ada yang bisa baca laporan magangnya kakak kelas Anda yang magangnya di UPBS, ya, itu saya amati pada laktasi keempat ditambahkan selain kalsium dari pakan ransum itu mereka sudah ada ransumnya, ya. Tetapi khusus laktasi keempat, matur ekuivalen ditambah lagi deh, suplemen kalsiumnya. Ini supaya antisipasi, karena sapi perah kalau sudah ambruk, ya ini penanganannya jauh lebih berat, susah daripada sapi potong. Ya, karena produksi yang tinggi ini kan
Saat bunting sama perah dan potong ya. Kalau tidak ada kalsium dari pakan maka diambil dari kalsium tulang. Tapi saat menyusui produksinya yang tinggi, nah ini kan kalsium dan susunya juga tinggi. Ini proses apa namanya puncak produksi itu ada di materi ekivalen ini. Nah ini sehingga kalau materi ekivalen dicapai lokasi ke-4 atau di contohnya ke-5 umur 6 sampai 7 tahun, maka produksi susu lokasi 1, 2, 3, 4 umur 2 sampai 3, 3 sampai 4, 5 sampai 6 tahun masing-masing 70, 80, 90 dan 95, kemudian 100%. Jadi detailnya nanti bisa saya contohkan mungkin untuk ini biar nyambung deh, langsung saya saya tampilkan Bentar, ini jadi pentingnya mengetahui persentase produksi susu pada bulan dan umur tadi. Nanti semester 4 kita akan belajar bagaimana, dan ini pasti keluar di ujian ya, ujian semester 4 maksudnya di manajemen, bagaimana kita bisa mengetahui, saya contohkan di sini, proyeksi pengembangan populasi sapi perah setiap peternak selama 5 tahun. Ya, dimulai dari 7 ekor induk. Nanti kita buat asumsi bahwa 1 tahun jumlah sapi 7 ekor tahun pertamanya, jumlah kelahirannya 90%, kalkropnya itu 100%. Nah, ini nanti di semester ini aja, saya langsung fokus ke sini. Nah, ini 7 ekor induk selama 3 tahun. Kita akan ini ketahui umurnya. Kita punya 7 ekor ini 2-3 tahun umurnya jumlahnya 2 ekor. 2-3 tahun 2 ekor. Berarti 2-3 tahun ada 4 ekor. 4 ekor ini beranaknya ya itu pada bulan ke-5 dan bulan ke-6. Nah, yang ini usia 5-6 tahun materi ekivalen ini ya ini di bulan ke-3. Sehingga di sini bisa tahu deh proporsi susu selama 10 bulan laktasinya. Tadi sama ya. 13, 12, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6%. Ya, produksi susu tertinggi saat dewasa tubuh materi ekivalen 3.500 liter ini sapi perah yang rendah produksinya. Ya, hanya sekitar 10, 11, 12 liter ini. Ya, ini saya contohkan nanti saat soal ya bisa jadi 6.000 liter ya. Nah, ini bisa kita ketahui sapi perah umur 2-3 tahun ini produksinya baru 70% dari materi ekivalen. 3-4 tahun 80%. Usia 4-5 tahun 90%. Usia 5-6 tahun ini 100%, 6-7 tahun 99%. Sehingga nanti kita bisa mengetahui, oh bulannya ini beranak di bulan ke-5. Ya. Berarti produksinya persentase proporsi bulannya 87%. Yang ini bulan ke-6 79%, yang 5-6 tahun 100%. Nanti mendapatkan di sini bagaimana mendapatkan 4.263 liter ini. Umurnya 2-3 tahun, ya, berarti berapa? 70%, 0,7 kali 2 ekor, kali persentasenya 87% kali 70% dari mana tadi? Dari materi ekivalen 3.500 liter. Nah, semester 4 aja saya sampaikan ini. Jadi fungsinya ada juga belajar sudah tahu, oh, tahun pertama ini produksinya ada 18.000 liter. Nanti di hitungan ekonominya kita tinggal menghitung pendapatan tahun pertama dari 7 ekor ini 18.634 liter kali per liternya berapa? 10.000 misalnya. Nah, berapa? Jual kotorannya berapa? Ya, jual berat jantannya berapa? Ini itu untuk pendapatannya nanti di semester 4 kan kita diskusikan ya. Oke, nah ini umur. Sebentar. Setelah produksi tertinggi, matur dicapai produksi menurun berasur-asur tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan yang jelas, tapi hingga sampai umur 10-12 tahun. Jadi sudah mau di akhir kalau sudah sampai 10-12 tahun rata-rata, karena
baik kemampuan produksi sudah menurun, reproduksinya juga sudah menurun. Oke, ini saya kira yang ini bisa di ukuran tubuh. Bangsa sapi yang berukuran tubuh besar mempunyai umumnya produksi susu yang lebih banyak dibandingkan sapi yang kecil. Ya otomatis ya tadi, karena sapi yang besar ini, tapi tidak semua sapi yang besar produksinya lebih banyak, tidak pasti deh. Ya karena tergantung tadi, ya besar tuh ambingnya ambing susu atau ambing ya ikat, maksudnya jaringan ikat. Ini nanti di jajing ya mata kuliah penilaian ternak di semester 4 juga kita akan belajar bagaimana cara menilai ternak secara klinis berdasarkan ya ukuran tubuhnya. Ini ada nilai-nilainya, ada skornya. Tapi logikanya ketika bangsanya itu besar, bobotnya itu besar, ukuran organ pencernaannya juga besar, berarti juga feed intake-nya juga bisa menampungnya juga besar, ambingnya juga besar. Oke, ukuran tubuh. Ini data, ini saya kira tadi sudah ya. Oke, kita mungkin yang pekan ini lebih ke genetiknya dulu, nanti pekan ke depan ke faktor-faktor yang lingkungannya.